Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Anak-anak sekalian yang soleh-solihah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang insya Allah kelak akan menjadi seorang ahli Quran yang bukan hanya menghafal tapi juga mengamalkan seluruh isi Quran, insya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman, kita masih dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mana di bulan ini tuh pahala dilipat gandakan, kasih sayang Allah disebarkan, ampunan Allah diberikan, yakni pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, kali ini Ustadz akan membawakan sebuah tausiah yang berjudul Aku Tidak Akan Pernah Jajan Sembarangan. Nah, baik, yang pertama Ustadz akan membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang makanan yang halal dan thayyib. Kata Allah di Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang artinya, wahai manusia, wahai seluruh manusia, makanlah dari makanan yang halal dan juga thayyib atau baik, teman-teman. Seolah-olah dalam ayat ini Allah berkata ke kita, ya ibadi, wahai hambaku, atau ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, jika kalian ingin makan ataupun minum, maka carilah makanan yang halal dan juga thayyib atau baik bagi tubuh kalian. Karena dengan memakan makanan halal seperti itu akan membuat tubuh kalian sehat dan kuat, teman-teman. Nah, maka teman-teman, ketika kita akan makan atau minum sesuatu, pilihlah makanan atau minuman yang pertama haruslah halal. Jangan sampai haram, teman-teman. Seperti minuman darah, khamar, minuman keras, terus daging yang sudah jelas diharamkan oleh Allah, daging seperti daging babi dan sebagainya, makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita hindari. Masih banyak makanan yang halal, teman-teman, seperti buah-buahan, ikan, daging ayam, daging unta, sapi, lalu apalagi banyak, teman-teman, yang halal dan juga tentunya enak, teman-teman. Nah, maka kalau kita bisa memilih makanan yang halal, kenapa kita harus memilih makanan yang haram, teman-teman? Nah, lalu yang kedua, kalau kita udah pastikan makanan itu halal, maka pastikanlah makanan itu thayyib bagi tubuh kita, teman-teman. Jangan sampai kita memakan makanan yang gak thayyib, yang gak baik, bahkan berbahaya bagi tubuh kita. Seperti makanan yang mengandung pemanis buatan, mengandung pewarna buatan, yang intinya itu bahan-bahan kimia sintetis yang gak baik bagi tubuh kita, yang nantinya itu akan menyebabkan kerusakan, teman-teman, bagi tubuh kita. Mungkin sekarang nggak kerasa rasa efeknya, dampak buruknya, tapi nanti kalau kita terus-terusan makan makanan yang nggak thayyib seperti itu, yang mengandung bahan sintetis, bahan kimia yang berbahaya, maka nanti seiring berjalannya dengan waktu, berbulan kemudian, berhari-hari kemudian akan terasa sakitnya atau dampak buruk dari makanan yang gak thayyib, teman-teman. Seperti obesitas yang nantinya tuh menjadi sarang penyakit. Obesitas itu jadi besar tubuhnya kalau makanannya berlebihan, maka jangan sampai makan berlebihan. Selain bisa mengakibatkan obesitas, badan jadi besar, bisa juga membuat kita lalai, teman-teman. Jadi capek, males sholat, males ibadah. Jadi makanlah secukupnya gitu, teman-teman. Lalu kalau kita makan yang gak thayyib, maka akan membuat tubuh kita itu jadi sakit, teman-teman. Maka kita jaga makanan kita, teman-teman. Harus makan yang thayyib. Dan juga intinya itu jangan berlebihan.
walaupun makanannya thayyib, baik, halal, tapi kalau berlebihan maka bisa jadi enggak thayyib, karena sesuatu yang berlebihan selain enggak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu enggak baik bagi tubuh kita, akan mengakibatkan penyakit, teman-teman. Jadi makanlah secukupnya, seperlunya, dan pilihlah makanan yang halal dan thayyib. Masih banyak makanan sehat, halal, enak, thayyib, teman-teman. Sayur-sayuran, buah-buahan, ikan-ikanan, ayam, sapi, apalagi, dan banyak sebagainya makanan yang halal thayyib, teman-teman, gitu. Jadi pastikanlah makanan kita halal dan thayyib. Lalu ketika akan makannya pun kita harus memakai adab dalam memakan atau minumnya, teman-teman, karena Islam itu agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Maka dalam hal makan dan minum pun Islam mengaturnya, ada adabnya. Rasulullah SAW mencontohkannya, teman-teman. Maka yang pertama, sebelum makan ataupun minum, terutama makan, yang pertama pastikan cuci tangan terlebih dahulu supaya tidak ada kuman yang menempel di tangan kita ketika akan sedang makan, gitu, teman-teman. Lalu yang kedua, makannya itu atau minumnya itu dengan sambil duduk, jangan sampai berdiri, karena kalau sampai berdiri itu nggak baik bagi kesehatan, teman-teman, dan juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Lalu ketika sudah berdiri, makanlah dengan tangan kanan, jangan sampai makan dengan tangan kiri, karena kalau makan dengan tangan kiri itu artinya ciri makannya setan, teman-teman. Maka kita akan umatnya Nabi Muhammad SAW, ingin mencontohi Nabi Muhammad SAW, mengikuti sunnahnya, dan ingin bersama dengan Nabi SAW, maka contohilah Nabi Muhammad SAW dengan cara makan tangan kanan salah satunya, seperti itu. Jadi jangan makan dengan tangan kiri, teman-teman, ya. Selanjutnya, ketika makanan atau minuman itu sedang panas, teman-teman, jangan sampai meniupnya, itu dilarang sama Rasul. Dan juga dalam segi kesehatan itu bahaya, teman-teman. Ternyata ketika kita meniup makanan yang sedang panas atau minuman yang sedang panas, seperti itu, nah maka kuman itu tuh akan menjadi kuman yang ada di mulut kita. Udara yang mulut kita bercampur dengan panas yang ada di makanan akan menjadi suatu kuman, teman-teman. Nah, maka jangan sampai kita meniup makanan yang sedang atau minuman yang sedang panas, teman-teman. Lebih baik dikipaskan, boleh pakai tangan atau ditunggu sampai agak dingin, gitu, teman-teman, baru memakan atau meminumnya, seperti itu. Jadi makan dengan tangan kanan, duduk, cuci tangan terlebih dahulu tadi sebelumnya. Lalu jangan meniup makanan yang masih panas atau minuman yang masih panas. Lalu selanjutnya, untuk meminum, pastikanlah minumnya itu jangan sampai kayak orang yang kehausan, seperti contoh lok. Jangan sampai seperti itu, tapi minumlah dengan 3 kali tegukan, diawali dengan bismillah dan akhiri dengan hamdalah. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, lok, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, lok, alhamdulillah, atau bismillahirrahmanirrahim, lok, alhamdulillah. Jadi jangan sampai seperti orang kehausan loh. Nah, jangan sampai seperti itu, ya, teman-teman. Awali dengan bismillah dan akhiri dengan hamdalah. Begitupun dengan makan. Jangan lupa makan ataupun minum awali dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Atau bagi yang udah tahu doa makannya, pakai doa makannya. Gitu, teman-teman. Tapi yang utama bismillah. Boleh tambahin doa makannya, Allahumma barik lana dan sebagainya, gitu, teman-teman. Apalagi ketika bulan Ramadan seperti ini, salah satu doa yang mustajab terkabulkan itu ketika berbuka puasa, teman-teman. Maka jangan lupa berdoa, dan ketika selesai makan jangan lupa juga berdoa, minimal ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu tandanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki makanan yang telah Allah berikan kepada kita semua, teman-teman. Begitu. Jadi ingat, ya, makannya jangan berdiri, harus duduk, tangan kanan. Lalu jangan meniup ketika panas. Jangan lupa ucapkan bismillah ketika akan memakan atau minum, dan akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Lalu selanjutnya juga jangan lupa yang pertama kali diambil makanan itu makanan yang terdekat, gitu. Jangan sampai
kita ngambil makanan yang jauh dulu, tapi adabnya itu bagusnya itu yang terdekat dulu kepada kita gitu teman-teman. Dan juga jangan berlebihan dalam makan ataupun minumnya gitu teman-teman. Jadi ingat ya, pilihlah makanan yang halal dan thayyib. Jangan sampai kita memakan makanan yang enggak thayyib, apalagi yang haram. Jangan sampai gitu ya. Allah itu lebih mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Maka jagalah pola makan kita supaya kita kuat, dan jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan juga kan lagunya ada yang adab makan. Coba adab makan. Makan dengan bismillah, makan dengan tangan kanan, makannya dihabiskan seperti Rasulullah. Makan tidak jalan-jalan, makan tidak berantakan, ambillah yang terdekat seperti Rasulullah. Baik, mungkin sekian dari Ustadz. Mohon maaf bila ada yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ibadahnya, semangat murojaahnya.